Hari ini aku mau share resep bikin makaroni skutel, tapi ini versi yang sacet-sacet yang gampang. Nah, jadi yang aku bikin ini biasanya kan aku pakai makaroni elbow ya. Makaroni elbow tuh yang bentuknya kayak gagang telepon jadul itu. Nah, sekarang itu aku bikinnya pakai long makaroni. Jadi dia tuh kayak spaghetti, tapi dia tuh makaroni, alias ada lobangnya di bagian tengahnya. Nah, aku pakai yang ini karena aku mau bikinnya itu bukan untuk yang kemasan personal. Jadi bikinnya itu emang yang sekalian agak besar. Nah, terus ini aku lelehin. Ini aku pakai minyak samin karena nggak ada mentega samin itu loh. Jadi karena nggak ada margarin, jadi aku pakainya itu. Tapi kalian kalau misalnya ada margarin, pakai margarin aja. Ini kita pakai untuk numis bawang bombay sama bawang putih. Jadi kita tumis bawang bombay sama bawang putih, terus kita masukkan kornet. Jadi di sini nggak pakai daging giling, pakainya tuh kornet aja yang um, lebih gampang didapat, karena kalau daging giling kan harus ke supermarket atau paling nggak ke pasar yang punya gilingan daging. Jadi ini aku pakainya kornet aja yang ada di minimarket. Jadi kalau mau bikin-bikin ini, mau coba praktekin resepnya, cukup di minimarket aja juga udah bisa. Nah, ini kita tumis nih seperti ini kornetnya. Soalnya kalau aku tuh lebih suka kornet itu ditumis dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai langsung tuh juga sebenarnya bisa-bisa aja ya, karena kornet itu sebenarnya sudah bisa langsung dipakai. Tapi kalau aku lebih suka ditumis dulu pakai bawang bombay. Jadi biar dia tuh kayak lebih nyatu, lebih ada aroma bombaynya. Nah, untuk numisnya kalau di sini aku nggak tambahin bumbu-bumbu apa-apa lagi ya, karena nanti di bagian yang ada kuahnya, si susu campuran susu sama telurnya itu nanti kan bakal dibumbuin pakai keju. Jadi yang di sini aku sama sekali nggak tambahin lagi. Jadi karena kornet itu juga sebenarnya kan udah ada rasanya. Nah, terus di sini kita mau bikin untuk cairannya. Jadi cairannya di sini kita pakai telur yang dicampur sama susu. Nih, sebenarnya kalau misalnya kalian punya krim kental, ini tuh bakal lebih enak. Tapi di sini kan Umi pakainya susu aja karena memang mau menyesuaikan dengan bahan-bahan yang bisa dibeli di minimarket. Nah, jadi kita tuh cuman perlu kocokan telur aja ya. Nih setelah masuk si uh, telur, terus kita masukkan susu, habis itu dikocok-kocok seperti ini. Nih kita kocok susu sama telurnya. Jadi emang ini tuh bahannya tuh simple banget. Kalian bisa beli bahan-bahannya di minimarket. Nah, setelah kita masukin, ini aku tambahin pakai kaldu bubuk. Jadi di sini aku pakai kaldu blok ayam, terus kemudian kejunya. Nah, ini sebagian nih kita masukin di dalam sini. Nah, nanti sebagian lagi kejunya itu, jadi kan aku pakai satu blok keju tuh, satu blok yang kayak biasa ukuran 180 gram. Nah, ini jadi selain dipakai di sini, kejunya itu juga nanti akan dipakai di atasnya, jadi untuk sebagai taburan. Nah, ini kita masukin tumisan kornetnya. Habis itu setelah kita masukin tumisan kornet, si long makaroninya yang sudah kita rebus sebelumnya ini juga kita masukin. Nah, jadi rebusnya tuh jangan sampai yang terlalu lembek banget ya, karena ini kan nanti bakal dimasak dan dia akan terendam kan. Jadi biar nanti dia tuh nggak yang super lembek banget gitu. Nah, ini kita pastikan tercampur semua. Nah, si kornet ini sebenarnya kalau kalian mau ganti pakai sosis juga bisa ya. Jadi sosisnya bisa kalian potong kecil-kecil, terus tadi kalian tumis dulu pakai bawang bombay. Nah, baru kalian masukin ke dalam sini. Nah, kalau udah ini biar ada warna ijo-ijonya, sama Umi ditambahin parsley flakes. Kalau kalian mau tambahin kayak Italian herbs itu juga boleh ya. Karena di sini Umi adanya parsley, jadi Umi pakai parsley flakes aja. Nah, kalau udah kita akan siapin ininya, siapin wadahnya. Jadi kalau untuk wadah makaroni skutel ini, kita wadahnya kan pakai aluminium foil ya, aluminium foil cup. Nah, kalian bisa pakai itu, sesuaikan sama ukuran yang mau teman-teman dapatkan. Misal kalian mau pakai yang ukuran besar banget. Nah, kalau aku pakai yang ukuran loyangnya kayak gini. Jadi ini tuh kayak untuk ukuran sekali porsi 3 sampai 4 orang. Nah, ini kita masukin. Nah, pertama kita masukin aja dulu si long makaroninya
Jadi si kuah-kuahnya itu nanti dulu. Jadi pas udah kayaknya udah rata, udah kira-kira tiga-tiganya dapet, nah baru tuh nanti kita masukin si kuah-kuahnya. Nah, ini kita masukin seperti ini. Nah, jadi ini tuh sebenarnya juga bisa loh dijual sebagai frozen food. Jadi kalau misalnya kalian mau jual ini sebagai frozen food, itu bisa ini kalian kukus aja. Jadi nanti orang tuh nanti bisa tinggal ngukus atau ngoven gitu. Jadi sebenarnya selain bisa di oven, resep ini tuh juga bisa untuk yang dikukus. Jadi terserah aja kalian mau modelnya pakai yang dikukus atau yang di oven. Nah, ini kita udah masukin sisa-sisa kuahnya seperti ini. Nah, ini bisa kita scrap pakai spatula ya, karena sayang banget kalau misalnya ada yang kebuang, mendingan langsung di oven aja kita penuhin. Nah, kalau udah matang semua udah masuk semua adonannya. Nah, bagian atasnya ini nanti tinggal kita isi pakai keju parut. Atau kalau misalnya kalian mau pakai mozzarella bagian atasnya biar dia terlihat leleh gitu juga boleh. Kalau di sini aku pakai keju parut aja, keju cheddar parut. Terus di oven di suhu 180 derajat. Ini kurang lebih sekitar 40 sampai 45 menit nih hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau untuk di frozen, ini cukup dikukus aja kurang lebih sekitar setengah jam. Habis itu diangkat terus dibekuin, baru kemudian dikemas di dalam plastik vakum atau di dalam tin wall box.